Pak, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian, syukur, dan sembah kami kepadamu ya Bapa. Syukur dengan hati yang penuh sukacita karena Tuhan memelihara kami sepanjang malam dan kami boleh bangun dengan penuh sukacita untuk menikmati berkat-berkat-Mu bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami pagi hari ini. Kasih ya Tuhan, kami boleh saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih karena Engkau memberkati kami di dalam ibadah ini, mulai dari doa, puji-pujian, dan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau Tuhan mengilhami kami masing-masing dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh memberkati kami. Tuhan memakai kami ya Tuhan dengan kuasa dari tempat tinggi sehingga kami boleh menikmati, mengalami dan merasakan betapa indahnya Tuhan bagi kami pada pagi hari. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur bahwa di dalam setiap penderitaan yang kami alami, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Halo, Selamat pagi. Salam segala zaman bagi setiap pemirsa setia Kingdom Family Indonesia yang menonton siaran ini di Zoom, di YouTube, di media-media sosial lain. Salam bagi kita semua. Anda yang menontonnya di pagi hari, sore hari, malam hari. Salam damai sejahtera segala zaman. Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sekali kepada Kingdom Family Indonesia yang mempercayakan saya untuk sharing. Makasih banyak Ibu Barita supaya saya belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita bagaimana kita kuat di dalam penderitaannya. Dan saya lihat seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang kuat sekali. Sepertinya menikmati sekali penderitaan yang dia alami. Sepertinya dia merayakan masa kesesakan yang dia rasakan. Tentu penderitaan dalam hal ini bukan karena penderitaan yang karena perbuatannya. Maksud saya karena kejahatannya, bukan karena itu. Bukan gara-gara itu, tapi gara-gara dia memberitakan kebenaran dan orang yang tidak benar mempersekusi kebenaran. Dalam hal ini, seringkali dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan, kita akan bilang, wah ini gara-gara Tuhan ini, maka saya menderita. Seringkali begitu ya. Kita curiga terhadap Tuhan atas masalah yang kita alami. Ada seorang ibu di tempat kami diajak untuk belajar kitab suci bersama. Maksudnya membaca Alkitab bersama. Dan hari pertama dia membaca, hari kedua dan seterusnya dia membaca, lalu tidak pernah lagi uh, membuat konfirmasi bahwa dia telah membaca melalui grup. Kami berkunjung ke tempatnya dan kami bilang, Bu, bagaimana proyek Ibu? Dia bilang, waduh, maaf Pak, maaf Bu, saya ini sekarang ini tidak mau lagi membaca. Kenapa? Begitu saya membaca Alkitab, masalah saya makin banyak. Waduh. Dan
salah persepsi tentang Tuhan. Pikir karena Tuhan maka dia menderita, maka ada masalah. Tadi malam kami beribadah bersama dengan teman-teman di sebuah komunitas orang-orang yang melayani Tuhan. Kami juga bersama dengan seorang yang sedang dilayani, dan ketika kami bertanya bagaimana tentang waktu diskusi, tanya bagaimana apamu hubunganmu dengan Tuhan. Oh ibu, saya nggak berdoa lagi sekarang ini. Kenapa? Karena kalau saya berdoa, makin banyak masalah yang saya alami. Ada-ada saja. Curiga kepada Tuhan. Tuhan lagi, gara-gara dekat sama Tuhan. Gara-gara baca firman Tuhan. Gara-gara berdoa sama Tuhan. Masalah kami makin banyak. Jadi, istri saya bilang begini. Baik kau ikut Tuhan maupun tidak ikut Tuhan, kau tetap ada masalah. Seandainya kau tidak ikut Tuhan pun, ya kau pasti akan ada masalah. Dan ketika kau ikut Tuhan, juga masalah itu tetap ada. Bedanya gimana? Dia kaget sekali. Karena dia berpikir kalau ikut Tuhan, wah nggak ada masalah. Atau paling tidak berkurang masalah hidupnya. Ya, kaget sekali dia. Waduh, ternyata begitu ikut Tuhan. Kita tidak tahu apakah dia akan mau ikut Tuhan lagi atau tidak mendengar kenyataan itu. Karena dalam persepsi orang umum, ikut Yesus tidak ada masalah. Ya, ikut Yesus pasti baik-baik saja. Nah, ini persepsi yang salah dalam mengikuti Yesus, karena di dalam berkali-kali di dalam doa Tuhan Yesus, ya, aku tidak mengambil mereka dari dunia ini. Rupanya yang Tuhan mau, seperti tokoh yang akan kita baca pada pagi hari ini, ya. Bagaimana tokoh ini menjadi kuat di dalam penderitaan yang dialami. Kalau saya menyebutnya memiliki seni merayakan hidup susah. Seni merayakan hidup susah. Ya, baiklah, kita akan belajar dari satu tokoh yang satu ini. Kita lihat dulu Alkitab kita bersama-sama dari Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal 7. Kalau berbicara tentang pasal 7, berarti kita tahu apa yang terjadi pada masa ini. Ya, saya akan baca. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar Stefanus, ya, jadi ini kisah tentang Stefanus, kisah pasal 7. Saya baca mulai dari pasal yang ke ayat yang ke ada masalah dengan handphone saya ini, mohon maaf Bapak Ibu. Ada bergoncang-goncang jadi lari bacaan saya ini. Sorry. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang mulai dari ayat 54. Ya. Judulnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ini menjadi sangat menarik sekali karena ini adalah orang yang pertama sekali mengalami penderitaan karena nama Yesus. Nah, kita tahu bahwa pada waktu puncak pertumbuhan jemaat Tuhan, mereka baru saja berselisih soal makanan dan minuman yang karena mereka menghendaki para janda-janda mendapat bantuan, tetapi tidak terjadi pembagian dengan rata. Akhirnya mereka komplain, dan komplain itu disambut oleh para rasul dengan membuat tim panitia 7 untuk membagi-bagikan itu dengan adil, dan para rasul tetap berfokus pada pemberitaan firman Allah. Dan kalau kita lihat dari bacaan ini, ternyata salah satu dari 7 orang ini adalah Stefanus, dan mereka waktu memilih kita sudah tahu ada syarat-syaratnya. Salah satunya itu penuh dengan roh, baik hati, dan seterusnya. Tapi pada ayat ini, awal dari kisah para rasul 7 ini, ada orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Tuhan Yesus, dan mereka bertemu ya dengan Stefanus dalam debat terbuka, lalu mereka kalah debat ini yang akhirnya membuat mereka menunggu-nunggu kapan kau ini salah ngomong. Nah, begitu ngomong seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus, marah orang itu. Yang menarik bagi kita adalah bagaimana Stefanus menyikapi itu. Itu yang sangat penting bagi saya dan tentu bagi kita semua. Bagaimana dia merayakan masa yang sangat sesak itu, masa yang penuh dengan penderitaan itu, masa di mana dia menerima setiap batu demi batu, teriakan intimidasi demi teriakan intimidasi, ya, yang membuat ciut nyali, teriakannya aja udah membuat ciut nyali orang-orang yang beringas, ya, dengan wajah yang luar biasa beringas, batu di tangan, dan bukan hanya mengancam dan ternyata lempar betul, dan semuanya melempar, tidak ada yang tidak melempar. Ya, ada satu orang yang tidak melempar, yang jaga jubah, tapi itu ternyata lebih menyeramkan. Tetapi ini menjadi contoh, ya, menarik sekalinya. Ini menjadi contoh teladan, menjadi satu patron bagi pengikut Kristus sesudahnya. Bagaimana menyikapi penderitaan. Karena semua pengikut nanti akan menderita karena nama Yesus. Tapi mereka melihat contoh ini, atau mendengar contoh ini, atau ya mendengar contoh ini dari saksi mata. Semua nanti akhirnya mendengar dari saksi mata. Saksi yang melihat langsung peristiwa itu, yaitu Paulus. Paulus bercerita kepada Lukas, Lukas menulisnya, dan sampai hari ini berita yang saya baca yang baru saja sampai kepada kita adalah kesaksian saksi mata. Bahkan pelaku. Ya, pelaku peristiwa itu sendiri. Jadi ini benar-benar terjadi. Langkah-langkahnya ini yang perlu kita lihat, ya. Hal yang pertama sekali kalau kita lihat di ayat yang ke-55,
Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Jadi penuh dengan Roh Kudus bukan hanya menjadi satu syarat untuk melayani bagian diakonia atau melayani bagian sosial. Bukan hanya itu. Ternyata penuh dengan Roh Kudus juga menuntun kita, orang-orang percaya, untuk bisa melihat kelegaan, membuat kita bertahan menghadapi masa sulit, penuh dengan Roh Kudus. Saya tidak mau bilang bahwa penuh dengan Roh Kudus itu harus begini, harus begitu, harus tumbang, atau harus berbahasa dengan bahasa yang lain. Karena kita tahu dari Stefanus saat ini, penuh dengan Roh Kudus berarti bisa kuat menahan penderitaan. Itu dari mana? Oh, belasan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, dia bilang, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa? Karena dia tahu orang yang penuh dengan roh itu bisa bertahan di dalam iman, bisa bertahan di dalam kasih, bisa bertahan di dalam pengampunan. Itu yang dia saksikan dalam diri Stefanus. Makanya dia bilang kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5:18. Kepada jemaat yang lain, dia juga mengingatkannya di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Roh itu bukan hanya memenuhi orang lalu selesai begitu saja. Roh itu berbuah. Dan buahnya itu bisa bersukacita di dalam penderitaan. Sukacita ilahi dalam penderitaan. Walaupun tubuhnya hancur, walaupun raganya lenyap. Walaupun matanya menyaksikan harusnya ketika disaksikan keberingasan oleh mata, mestinya mulutnya mengutuk. Mestinya hatinya panas. Tapi penuh dengan roh, Stefanus bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan manusia biasa. Inilah seni merayakan hidup susah. Merayakan kesesakan di dalam hidup. Saya rasa tidak ada pergumulan hidup orang, pergumulan hidup mengenai hal-hal jasmani yang membuat dia menderita semenderita Stefanus. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan diberi kekuatan rohani untuk tetap setia dalam situasi yang sulit. Orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus pasti akan bilang begini, tinggalkan sajalah Tuhanmu itu, ada gunanya, tinggalkan Tuhanmu itu. Nah, mati ajalah kau kalau terus dengan itu, dengan cara yang itu. Wah. Atau orang lain akan berkata, Tuhan, kehidupan macam apa ini? Kok sampai begini saya hidup? Sampai begini kali hidup saya ini susahnya gitu ya. Jadi ini di luar. Tapi kalau di dalam, kita akan lihat nanti perkataan Stefanus yang sangat memberkati. Kita lihat satu persatu ya di kejadian Kisah Para Rasul pasal 7 ini, mulai dari ayat yang kita baca tadi itu sampai terakhir ayat ke-60 adalah masa-masa kritis, dan di masa-masa kritis itu tidak ada satu perkataan pun dari Stefanus yang mengutuk orang lain, yang membenci orang lain. Tidak ada satupun. Semuanya kata-kata berkat. Di luar Tuhan pasti tidak ada satupun kata-kata yang memberkati, walaupun tidak sedang dalam penderitaan. Nggak menderita saja pun sulit kata-kata yang baik, apalagi menderita. Stefanus dalam penderitaannya tidak ada satupun kata-kata yang tidak baik.
Semuanya baik. Semuanya firman Tuhan. Mulai dari awal sampai akhir ketika dia berceritakan bagaimana Abraham sampai dengan Kristus itu, kita melihat benang merah jejak para nabi. Bagaimana Kristus berkarya di dalam mereka sepanjang sejarah itu. Ini luar biasa. Stefanus mengkhotbahkan itu dengan begitu rapi. Bahkan sampai ketika batu demi batu datang yang akan merenggut nyawanya, yang akan membuat dia beralih dari kefanaan, dia tetap setia kepada Tuhan karena dia penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya tetap terhubung dengan Allah melalui di dalam Roh Kudus. Karena Bapa, Anak terhubung satu dengan yang lain di dalam Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Allah terhubung dengan Allah di dalam Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang bisa mengenal Allah. Tetapi dengan Roh Kudus orang bisa tahu hal-hal di dalam diri Allah, yang ada dalam diri Allah. Maksud saya Nuh tahu isi hati Tuhan karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Di dalam Roh Kudus dia bisa tahu apa yang ada di dalam diri Allah, dan hanya Roh Allah yang tahu apa yang dalam di dalam diri Allah. Karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan di dalam Roh Kudus, dia bisa tahu apa yang ada di dalam hati Allah. Allah berkata dalam hatinya, busurku kutaruh di awan, menjadi tanda perjanjian. Nuh menulis itu, dia tahu isi hati Tuhan. Kita juga tidak bisa terhubung dengan Allah kalau tidak ada Roh Kudus, sehingga selalu pendeta selalu berkata, damai sejahtera dari Allah, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alami semua ini dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa persekutuan dengan Roh, kita nggak bisa mengalami itu semuanya. Hanya bisa berkata bahwa damai dari Allah, kasih karunia Yesus Kristus. Kita sering dengar ini, tapi sulit bagi kita untuk mengalami, untuk merasakan, untuk menikmati seperti orang menikmati espresso di Starbucks. Kita bisa mengalami ini kalau tidak ada persekutuan dengan Roh. Orang akan mengerti ini, tahu ini, alami ini, rasakan ini, nikmati ini kalau ada persekutuan yang manis dengan Roh setiap saat. Luar biasa. Dan hal yang kedua yang di Stefanus, yang ada dalam diri Stefanus, yang dilakukannya waktu mengalami ini semua, kenapa dia bisa bertahan mengalami itu? Kenapa dia bisa mengalami kekuatan ilahi dalam hal itu? Penderitaannya. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Penglihatan tentang kemuliaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia bisa melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah orang-orang yang menghinanya. Ini satu keterampilan ilahi, seni ilahi dalam menata hati, menata pikiran, menata rohnya, sehingga dia bisa merasakan, melihat kemuliaan Allah di tengah orang-orang yang menghina. Bagi manusia biasa, seringkali melihat kemuliaan kalau orang memuliakannya, sehingga ketika dihina orang, marah sekali. Tapi Stefanus di tengah-tengah penghinaan, di tengah-tengah bukan hanya kata-kata yang menghina, tetapi tindakan yang sangat menghina dan merendahkan sekalipun, dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat
kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 55 dan 56 kita temukan kalimat ini dari sepanjang ayat itu. Sekali lagi, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Dia mengingatkan orang-orang di Korintus tentang kemuliaan yang dilihat oleh Stefanus itu. Aku melihat langit terbuka dan anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Paulus melihat ini. Paulus mendengar ini yang dikatakan oleh Stefanus, dan akhirnya dia mengatakan hal ini untuk menguatkan jemaat di Korintus. Dan tentu ini dikatakan, disampaikan kepada kita hari ini juga untuk menguatkan kita. Paulus berkali-kali mengutip ini, ya, hal yang sama. Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dia menulis kepada jemaat di Roma dalam Roma 8 ayat 18. Selain Paulus mengalami ini, tentu saja dia melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Stefanus, apa yang dialami oleh Stefanus. Dan boleh kita berpikir, boleh kita menduga bahwa inspirasi ini Paulus dapatnya dari Stefanus. Menggugah keteguhan hati teroris itu, menggugah kenekatan teroris itu, mengguncang ketidakmauan Paulus yang begitu keras, ya, ketidakmauannya kepada Tuhan, menggugat itu, dan akhirnya Paulus ketika mengalami perjumpaan pribadi, semua memori masa lalu ini diingat kembali dari seorang Stefanus yang melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah penderitaan ini bukan hal yang mudah. Bagi saya secara pribadi ini sangat sulit. Jangankan orang menginjak-injak atau melempari dengan batu. Orang tidak senyum sama saya aja saya sudah merasa ditolak. Sehingga bisa berprasangka buruk tentang orang lain. Stefanus di tengah orang-orang yang telah menghina dia sebelumnya, lalu melempari dia dengan batu, masih berprasangka buruk tentang berprasangka baik tentang sesama. Bahkan bukan cuma berprasangka baik tentang Tuhan, bahkan melihat kemuliaan Allah. Sulit. Ini hanya seni tingkat tinggi, seni rohani tingkat tinggi yang bisa mengalami ini. Bukan cuma rohaniawan yang percaya, hanya percaya, tapi memiliki seni tinggi untuk merayakan penderitaan, yang bisa melihat ini di tengah-tengah penderitaan. Tidak semua orang. Ini seperti kalau di dunia seperti melihat mutiara di dalam batu, atau melihat emas murni di dalam batu. Tapi lebih tinggi dari itu, menembus segala lapisan langit yang kelam, dia bisa melihat anak Allah di dalam kemuliaan Bapa. Itu menguatkannya mengalami kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Kenapa semua ini terjadi? Tentu karena Stefanus memiliki hubungan iman yang sangat dekat dengan Yesus. Dan ini poin yang ketiga. Kita lihat di ketika dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ketika dia menyerahkan seluruh apa yang dia punya, bukan cuma tubuh, tetapi roh. Roh ini satu-satunya yang akan hidup di dalam keabadian setelah berpisah dengan tubuh, dan itu diserahkannya. Ini adalah kesadaran rohani tingkat tinggi ketika orang menjelang kematiannya menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Dan ini sangat penting. Di kalangan orang-orang tertentu, hal-hal penting tentang surga akan dibisiki pada saat kematian terakhir. Siapa nabimu?
Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Waktu menarik napas terakhir itu dibisikin. Karena katanya nanti ditanya oleh malaikat. Dan akan dijawab. Agamaku ini, Tuhanku ini, nabiku ini, misalnya. Tuhanku ini. Nah, itu dijawab. Stefanus, setelah menyerahkan seluruh hidupnya, dia katakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia tahu kepada siapa dia berserah, kepada siapa dia meyakini, kepada siapa dia mempercayakan hidupnya. Itu karena sepanjang hidupnya dia bergaul karib dengan Tuhan. Karena pergaulan yang sangat karib, yang akrab inilah, akhirnya dia tahu kepada siapa dia berserah, dan ke dalam tangan mana ia akan disambut dengan sukacita di dalam kemuliaan. Itu sebabnya dia tetap kuat bertahan sampai akhir di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Hal ini menginspirasi Paulus juga sekali lagi. Dia bilang, bagiku hidup untuk Kristus, mati itu untung. Karena dia melihat kalau mati seperti itu, Paulus belum mati ketika dia mengatakan ayat ini. Tapi dia melihat kematian orang yang berserah kepada Tuhan, yang mengikut Kristus, adalah kematian yang menguntungkan. Untung mati kalau begini. Akhirnya dia bilang hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa ya. Itu sebenarnya dilukiskan juga oleh Yohanes mengenai kedekatan kepada Tuhan. Dia berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya, Yohanes mengingatkan tentang ini, bahwa di dalam penderitaan, bahkan di dalam kematian sekalipun ada hidup yang kekal. Kalau begitu, sampai matinya pun Stefanus tetap berserah kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tidak berkata, aku sudah hampir mati, stop, kita damai sajalah, 86, kita damai, aku ikut kalian. Seandainya Stefanus bilang begitu, ceritanya akan menjadi lain, dan saya tidak akan berbicara tentang dia pagi hari ini. Tapi karena dia tetap kuat hatinya kepada Tuhan, akhirnya ini menjadi catatan panjang para pengikut Kristus sampai hari ini. Dalam buku-buku batu-batu tersembunyi dalam pondasi kita yang dikeluarkan oleh Voice of Martyrs, menulis salah satu tokoh pertama di dalam pondasi gereja, tokoh martir pertama yang meletakkan dasar pondasi gereja yang abadi, gereja yang kekal, adalah Stefanus di urutan yang pertama. Luar biasa. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memberi ketenangan dan keberanian menghadapi kematian. Ini yang terakhir, karena hari sudah hampir pagi, fajar sudah hampir menyingsing dari ufuk timur di Medan. Ini terakhir. Kenapa Stefanus bisa sanggup mengalami, merayakan kesesakan, merayakan penderitaan hidup. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, ini pernyataan di dalam hati yang paling dalam. Kenapa? Karena setiap orang menghadapi kesesakan yang paling tinggi di dalam hidupnya akan keluar aslinya. Sama seperti kelapa sawit, begitu diperas, begitu kuat tekanan, dengan mesin yang begitu dirancang khusus untuk memeras dengan begitu ketat, memeras dengan tekanan yang begitu berat, keluar minyaknya. Jadi proses pembuatan kelapa sawit itu, biji sawit itu dipetik, lalu direbus, dikukus. Setelah dikukus, dimasukkan di dalam mesin untuk memisahkan airnya dari ampasnya.
belum bijinya ya, air kulitnya itu, keluar yang putih, yang kuning, CPO namanya. Lalu CPO itu direbus lagi, lalu keluar minyak yang akhirnya dimurnikan melalui proses pemanasan lagi, dan keluar minyak yang kita pakai untuk setiap hari. Stefanus begitu diperas dengan begitu tekanan yang begitu berat, yang keluar adalah kasih. Itulah aslinya Stefanus. Itu aslinya. Keluar aslinya. Ya kan? Ahok bilang begini, kalau mau melihat sikap asli orang, beri dia kekuasaan. Kan? Maka kita akan tahu siapa orangnya. Nah, itu pada taraf yang masih hidup. Tapi pergumulan orang terakhir sekali mau matinya dia, akan keluar sikap asli yang betul-betul aslinya. Ini aslinya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya. Umumnya orang-orang di dunia, manusia dunia, nggak usah matinya. Hidupnya saya bilang, Tuhan habisi orang itu. Ini manusia biasa. Ya kan? Dalam masa sukacitanya saja, dalam masa dia senangnya saja, dalam keadaan banyak duitnya saja, kayanya saja, ini sekian duit, nah habisi dia. Stefanus di dalam akhir hidupnya, ya kan, keluar aslinya, mengampuni. Inilah kasih yang sejati, kasih yang membuat seseorang mampu mengampuni walaupun dalam keadaan tersakiti. Aduh Tuhan, bagaimana saya bisa melupakan dia? Saya selalu lihat dia. Dia selalu mengucapkan kata yang sama kepada saya, bahkan lebih menyakitkan. Tuhan, sakit kali hatiku ditaruhnya. Nggak sanggup aku mengampuni dia. Jangankan dia ngomong, lihat fotonya saja, sakit hatiku. Sampai saat ini sakit hatiku. Nggak akan aku mau damai sama dia itu ya. Sakit kali hatiku ditaruhnya. Stefanus, batu masih terus menghujaninya pada waktu dia bilang, Tuhan, jangan tanggungkan darah ini kepada mereka. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mirip dengan ini. Sebagaimana gurunya, seperti itu muridnya. Kita banyak sekali mengaku murid Kristus, tapi tak bisa mengampuni. Saya mau yang lain, tapi jangan suruh saya mengampuni itu. Saya mau maafkan orang lain. Tapi kalau memaafkan si itu, jangan. Dalam kali. Tahun baru, kami melayani keluarga yang tersakiti. Karena anaknya dibully, lalu setelah dibully menyalahin orang tua. Dan akhirnya orang tua harus wajib lapor setiap hari. Sakit kali. Dia bilang, saya bisa yang lain. Tapi mengampuni mereka, orang tua yang menyakiti anak saya, yang membuli anak saya nggak sanggup. Setelah mereka membuli anak saya dipersalahkan, diskorsing, dan saya tidak dibuat seolah-olah tidak punya harga diri sama sekali oleh mereka. Saya mau mereka harusnya yang dihukum, bukan anak saya yang diskorsing. Saya nggak bisa mengampuni mereka. Mengampuni kalau kita tidak disakiti kita bisa, atau sakitnya sedikit menurut kita, tapi orang yang paling dikasihi menyakiti kita, aduh. Kita bisa memaafkan orang lain yang tidak satu tim pelayanan dengan kita, tapi kalau satu tim pelayanan yang menyakiti, aduh, sakit kali rasanya. Karena pengharapan kita salah. Tapi Stefanus melihat Kristus ya di kayu salib, dan dia katakan ampuni mereka. Itu juga yang dia buat. Seandainya kita memiliki pandangan yang sama, hati yang sama, pikiran yang sama dengan Stefanus, maka kita akan sanggup mengampuni orang lain. Dan Paulus mengingatkan hal ini sekali lagi di dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain
dan saling mengampuni. Sekali lagi kita menemukan kasih sejati membuat seorang mampu mengampuni walaupun disakiti. Luar biasa, karena ini tadi poin yang terakhir saya mau mengatakan bahwa Stefanus mengalami semua ini karena dia memberitakan Kristus kepada orang lain. Dan saya mengakhiri dengan sebuah kutipan yang sangat menyentuh hati saya bahwa Injil yang tidak diceritakan bukanlah Injil. Kabar baik yang tidak dikabarkan bukanlah kabar baik. Karena kabar baik itu akan menjadi kabar baik kalau itu dikabarkan kepada orang lain dan orang lain mendengar kabar itu, lalu dia percaya dan dia diselamatkan, baru itu kabar baik. Jadi Injil yang tidak diberitakan bukanlah Injil. Jadi jangan sampai saya dan kita semua menjadi orang-orang yang tidak Injil bagi orang lainnya, tidak menjadikan Injil sebagai Injil, bukan Injil ya bagi orang lain, karena Injil adalah Injil kalau Injil itu diberitakan. Jadi kita melihat hal-hal ini bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus, memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah, walaupun itu dia bukan hanya tidak sampai kepada kemuliaan itu, tapi dia ada dalam kehinaan, dia ada dalam penghinaan, tapi dia bisa melihat kemuliaan itu dan kemuliaan itu menguatkan dia. Dan hubungan iman yang sangat kuat dengan Yesus, sangat yakin kepada apa yang telah dikatakan oleh Yesus, pada apa yang dialami bersama-sama dengan Yesus. Dan yang terakhir memiliki kasih dan hati yang penuh dengan pengampunan sampai akhir hidupnya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena kisah tentang keteguhan hati, kisah tentang seni merayakan hidup susah yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang didemonstrasikan oleh Tuhan melalui sebuah pribadi Stefanus, kami boleh belajar pada pagi hari ini. Kami sungguh sangat berharap ya Tuhan, supaya kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengalami, merasakan, dan menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami penuh dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan ini boleh mengalir setiap hari dalam kehidupan kami. Sama seperti Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, memiliki pengharapan yang kuat terhadap kemuliaan Allah, memiliki hubungan yang melekat kepada Tuhan setiap hari, dan memiliki kasih dan pengampunan, hati yang penuhi dengan kasih dan pengampunan. Biarlah ini yang selalu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.